Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eee, halo apa kabar semua? Semoga semua sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi tracker, untuk bagi rekan guru yang membutuhkan ataupun untuk anak-anakku serta didik. Nah, pada kesempatan kali ini, tutorial penggunaan aplikasi tracker yang akan saya sampaikan adalah untuk materi gerak lurus kelas 10. Sebelum menjalankan aplikasi tracker ini, kita terlebih dahulu mendownloadnya dan kemudian menginstal. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Google dengan mengetik kata kunci tracker. Nah, di situ bisa kita download kemudian diinstal. Nah, kalau kita sudah menginstalnya, maka kita bisa menggunakannya. Nah, baik, kita akan mulainya. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi tracker di laptop kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau kita sudah menginstal, kita tinggal membukanya. Kalau sudah terbuka seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita membuka video yang akan kita tracker. Nah, dengan cara ini mengklik di sini ada open. Kita tinggal klik open, kemudian memilih video yang kita sudah simpan di dalam laptop. Nah, untuk video ini kita bisa mengambil video sendiri karena kita berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan, berarti kita mengambil rekaman video gerak mobil mainan atau apa benda yang bergerak lurus beraturan. Kita bisa merekamnya. Setelah merekamnya, kita bisa menyimpan di laptop. Nah, sehingga kalau kita sudah menyimpannya, kita tinggal membukanya di mana kita menyimpan file tersebut. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan perekaman video yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan berupa gerak mobil mainan. Ini kemudian saya simpan di sini. Kita klik file yang kita inginkan. Nah, sudah terbuka. Untuk melihat mengujinya, kita bisa mengklik untuk melihat mobilnya ini bergerak, video ini bergerak. Kita bisa mengklik yang ada tanda panah hijau ini. Ada bergerak. Oke. Nah, kemudian karena dalam video ini dia gerak mobil itu dari kanan saya, kanan kiri. Nah, supaya hasilnya nanti tidak negatif, maka kita rubah posisinya dari kiri ke kanan. Nah, caranya adalah tinggal kita mengklik kanan, klik kanan, pilih filter, pilih new, kemudian pilih rotate. Kita pilih sudut 180 derajat, otomatis balikannya. Nah, close. Nah, posisinya sudah dari kiri ke kanan. Langkah berikutnya adalah kita menentukan frame awal dan frame akhir. Frame awal itu adalah mulai detik keberapa mobil mainan ini mulai bergerak dan pada detik berapa mobil mainan ini berakhir. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari sini. Ini ada tanda ini merah ini yang saya tunjukkan. Ini menunjukkan detiknya. Nah, kita bisa melihat detik keberapa.
Ternyata saat detik kedua dia sudah mulai, mobil mainan itu mulai bergerak. Dan ketika berhenti, saya ingin hanya mencapai di sini saja, berarti pada saat 71 frame akhirnya. Nah, caranya adalah tinggal klik yang ada yang saya tunjukkan ini, seperti roll film, tinggal klik. Nah, kemudian tentukan tadi adalah detik pertama sama frame awalnya 1 detik, kemudian frame akhirnya saat 71 detik. Klik OK. Nah, kita balikkan ke frame awalnya. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mengkalibrasi. Mengkalibrasi dengan cara mengklik yang saya kasih tunjuk ini, klik, kemudian pilih new, kemudian pilih kalibrasi stick. Nah, kita arahkan kursor ini di mobil mainan, kemudian tangan kiri kita tekan shift, kemudian klik. Bisa taruh di sini. Nah, kemudian kita hapus dulu. Kita ulangi, klik ini. Nah, kemudian ambil ini frame akhirnya di sini. Oke. Nah, kemudian lihat ini angkanya masih 9289. Nah, kita jadikan jadi 1 meter. Ini artinya saat perekaman mobil mainan ini, jarak dari awal sini sampai akhir itu jaraknya kurang lebih 1 meter, sehingga kita mengkalibrasinya di sini sama dengan jarak sesungguhnya 1 meter. Langkah berikutnya adalah mengklik koordinat Cartesius. Nah, dengan dia berada di sebelah kalibrasi, sebelah kanan kalibrasi yang warna ungu ini, kita tinggal klik. Nah, ini sumbunya kita posisikan di tengah-tengah mobil. Nah, kemudian ini arahnya ini ya, lintah garis sumbu yang mendatar ini kita sesuaikan sama arah mobilnya, luruskan. Nah, berarti kita coba saja mobilnya dia bergerak. Berarti ini kurang, kita sesuaikan sama gerak mobilnya. Kita bisa geser, kita bisa luruskan. Kalau sudah lurus, nah, kita sudah lurus ini. Nah, sebelum kita melakukan tracking supaya sumbu kartesiusnya tidak mengganggu, kita hilangkan saja dengan cara mengklik kembali sumbu koordinat tadi dengan diklik. Maka dia akan hilang. Nah, berikutnya adalah, ini yang langkah terakhir, yaitu langkah pentrackingan. Caranya adalah kita klik create, kemudian pilih point mask. Kalau sudah, mouse ini yang di tangan kanan kita posisikan di tengah-tengah mobil mainan. Tangan kiri kita menekan Ctrl dan Shift bersamaan. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ada muncul grafik, kemudian muncul ini tanda merah ini. Tanda merah ini nanti adalah perjalanan dari mobil mainan ini dari awal sampai akhir. Nah, supaya ini
datanya atau perjalanan mobil terlihat di sini, maka nah, supaya ini berjalan kita klik source ini. Nah, maka mobil bergerak, kemudian kita amati di grafik muncul merah-merah yang sangat banyak. Ini data perjalanan mobil mainan tersebut. Nah, kalau sudah berhenti, kita bisa close ini. Nah, pentrackingan kita sudah selesai. Langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Nah, yang kita lakukan tracking ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, grafik yang kita harapkan itu adalah nanti grafik jarak terhadap waktu, itu garis lurus. Kemudian nanti kita bisa mencari juga grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, yang di sini nampak di depan kita ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Ini kalau kita nanti ingin merubah menjadi grafik kecepatan terhadap waktu, kita bisa merubahnya. Tinggal apa namanya ini? Mouse kita arahkan ke ini, kemudian kita klik. Nah, kita bisa memilih mana yang akan kita cari, yang akan kita analisis. Bisa mungkin kecepatan, atau bisa mungkin percepatan. Mana yang akan kita analis terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita analis dulu adalah jarak terhadap waktu. Kemudian di sini, ini yang nampak kan waktu, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena garisnya arah mobilnya adalah mendatar, maka sumbu Y kita tidak perlukan. Yang kita perlukan adalah data kecepatan. Nah, caranya bagaimana? Kita klik table. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang akan kita lihat datanya. Kita tadi karena sumbu Y tidak perlu karena mendatar, Y itu adalah vertikal, maka kita hilangkan saja. Kemudian kita butuh data adalah data kecepatan. Nah, maka di sini kalau tadi belum ada kecepatan karena ini belum diklik. Setelah kita klik di sini maka akan muncul di sini. Maka di sini akan nampak data waktu, jarak, dan kecepatan. Kita bisa close. Nah, grafik ini kita akan analis. Caranya adalah posisikan kursor kita di tengah grafik ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih analis. Kita bisa lihat di sini sesuai seperti teorinya, grafik gerak lurus beraturan, jarak sama waktu itu adalah gerak lurus seperti ini. Nah, untuk kita supaya melihat bagaimana rumusnya, kita bisa klik analis, kita klik statis, kemudian kita klik kurva fit. Nah, setelah kita klik kurva fit, maka di sini akan muncul. Ini adalah rumus dari jarak gerak lurus beraturan. Nah, ini X itu berarti adalah jarak. Kemudian di sini ada A besar, kemudian ada T, dan ada B. Nah, ini parameter ini kita akan cari apa yang dimaksud dengan parameter A itu dan parameter B itu apa. Di sini kemudian ditunjukkan angka dari setiap parameter. Nah, karena ini rumus jarak, berarti rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Maka ini A-nya adalah kecepatan. B-nya adalah konstanta. Maka parameter A ini adalah merupakan kecepatan, kemudian T kecil ini adalah waktu, dan X itu adalah jarak. Nah, datanya bisa dilihat di sini. Kita kembali lagi
Ini. Sekarang kita lihat, kalau kita sudah menganalisis jarak terhadap waktu, sekarang kita menganalisis kecepatan terhadap waktu. Caranya adalah seperti tadi, kita ganti X-nya ini dengan Vx. Untuk menganalisisnya, sama seperti tadi, posisikan kursor kita di tengah grafik, klik kanan, kemudian analis. Nah, ini yang ini untuk kecepatan. Nah, seharusnya dalam teori gerak lurus beraturan itu grafik kecepatan terhadap waktu itu adalah konstan, harusnya sama. Nah, kalau di sini ternyata munculnya seperti ini, kita bisa lihat, berarti di sini hanya beberapa data saja yang menunjukkan kecepatannya itu adalah konstan. Yang lainnya berarti menunjukkan gerak mobil mainan itu tidak konstan. Di sini juga diperlihatkan adalah rumus dari kecepatan itu. Nah, ini kecepatan, T-nya adalah waktu. Nah, di sini berarti apakah A itu yang pada kecepatan itu sama dengan rumus yang pada ini yang jarak tadi? Kalau jarak tadi A itu adalah kecepatan. Nah, kalau ini berarti apa? Nah, berarti nanti kita lihat di sini. Jadi parameter A sama B ditunjukkan angkanya sini. Nah, grafik kecepatan bisa seperti ini berarti dipengaruhi oleh gerak mobil mainan itu. Bisa jadi gerak mobil mainan itu tidak konstan. Nah, baik itu tadi untuk gerak lurus beraturan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melihat gerak lurus berubah beraturan? Nah, dalam hal ini yang akan saya perlihatkan adalah gerak mobil mainan pada bidang miring. Kalau sebelumnya ini adalah pada bidang datar. Nah, untuk melihat gerak lurus berubah beraturan, video yang saya ambil itu adalah gerak mobil mainan pada bidang miring. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah awal itu sama seperti di awal tadi. Kalau tadi kita sudah membahas tracker untuk gerak lurus beraturan, sekarang kita akan men-tracker dan menganalisis gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam hal ini, gerak lurus berubah beraturan yang saya gunakan adalah gerak mobil mainan pada bidang miring. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, tutorial sebelumnya tentang gerak lurus beraturan. Kita open, kemudian kita pilih file yang sudah kita simpan di laptop, yaitu file rekaman kita tentang gerak yang akan kita tracker. Nah, bisa diperhatikan videonya seperti ini. Nah, supaya arah videonya itu seperti yang kita harapkan, posisinya dari kiri ke kanan, kali ini seakan-akan dari bawah ke atas. Caranya yaitu dengan klik kanan, klik filter, klik new, kemudian klik rotate. Kira-kira akan kita pilih mungkin dimen 90. Nah, ya, nampak. Walaupun gambarnya nampak kecil, tidak apa-apa. Nah, sama seperti sebelumnya, kita jalankan dulu. Oke, itu geraknya. Kalau sudah, kita tentukan frame awal dan frame
terakhir dengan cara klik clip setting ini, kemudian tentukan tadi kira-kira tadi di mana ketika mulai bergerak 0,3 dan terakhir kita lihat terakhirnya 19. Jadi datanya ini sedikit ini. 2, klik 2, sini 19. Dan oke. Kita balikkan lagi posisinya ke awal. Kemudian kita kalibrasi. Caranya sama, klik shift. Kemudian posisi kursor kanan kita klik di sini aja. Klik kalibrasi stick, new stick, kemudian klik shift, klik di sini aja. Nah, kemudian yang terakhir klik frame awal, kemudian klik frame akhirnya di sini. Sini kita ganti dengan 1 meter. Oke, kalau sudah, kita tentukan lagi sumbu koordinat kartesiusnya. Nah, ini kita sesuaikan sama posisi gerak mobil mainannya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita samakan aja dengan di biru. Oke, kalau sudah, supaya tidak menghalangi petrakeran, kita hilangkan saja dengan klik kembali. Nah, langkah selanjutnya adalah mulai pentrakeran, yaitu dengan cara create, kemudian klik point mask. Ketika kita klik point mask, maka di sini akan muncul grafik. Nah, setelah itu letakkan kursor kanan kita di mobil, tengah-tengah mobil, tangan kiri kita klik Ctrl dan Shift bersamaan. Klik di sini. Kemudian kita lihat, nah, sudah muncul di sini, berarti siap di tracking. Kita klik search. Kita berhenti, kita close. Oke. Kalau sudah, berarti pentrackingan kita sudah selesai. Kita tinggal menganalisis grafiknya ini. Sama seperti gerak lurus beraturan, ini kita bisa merubahnya menjadi grafik. Kalau ini kan grafik jarak terhadap waktu. Nah, kalau nanti kita ingin merubahnya kecepatan terhadap waktu, kita bisa ganti saja dengan klik. Kita ganti mana yang kita inginkan. Nah, yang pertama, kemudian yang ini kita juga ingin lihat kecepatannya, kita taruh. Kalau kita mau menghilangkan Y-nya, bisa tinggal dihilangkan, kemudian close. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita menganalisis grafik X terhadap T pada gerak lurus berubah beraturan. Klik kanan, analis. Ini baiknya kita tutup saja yang ini, supaya tidak itu mengganggu. Kita ulangi, klik kanan, analis. Ini file kita close saja, klik yes, ke GLB. Kita ulangi, klik kanan, analis. Nah, tinggal untuk grafik gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita klik analis, statis,
dan kurva. Nah, kurva ini karena dia gambarnya kayak setengah parabola, kita lihat coba di parabola. Nah, kita bisa bandingkan grafiknya dengan gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu grafiknya itu tadi dia lurus, dari 0 ke akhirnya dia lurus. Kalau gerak lurus berubah beraturan, dia membentuk seperti gerak setengah parabola, agak melengkung. Karena memang pada teorinya grafik di LBB untuk jarak terhadap waktu, grafiknya itu agak melengkung. Nah, kemudian kita bisa lihat rumusnya untuk jarak. Nah, di sini untuk GLB, kita hanya memerlukan kali ini kan untuk rumus parabola nih. Jadi kita hanya rumusnya bisa seperti ini. Sama seperti tadi, kalau untuk gerak lurus berubah beraturan itu adalah X itu bisa V kali T. Nah, jadi ini T-nya adalah waktu, A-nya adalah kecepatan, X-nya adalah jarak. Kalau pada GLB, B itu adalah sebenarnya ada kecepatan awalnya. Kemudian kita lihat lagi untuk kecepatannya. Tinggal klik kecepatan, kemudian kita analis. Kecepatan. Jadi kecepatan ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu, itu grafiknya adalah seperti ini, seperti yang teori itu dia tidak konstan lurus seperti ini, tapi dia agak lurus seperti ini. Ini kalau dia ada kecepatan awalnya berarti dimulai lebih dari 0 dari sini kemudian ke atas. Jadi tidak lurus, tidak konstan. Jadi ada kecepatan awalnya atau ada perubahan kecepatan sehingga kecepatannya tidak konstan. Kita bisa lihat juga pada rumusannya. Nah, perbandingannya sama grafik yang di awal tadi pada gerak lurus beraturan. Grafik lurus beraturan, grafik kecepatan terhadap waktu itu adalah konstan lurus. Kemudian untuk grafik berubah beraturan, untuk kecepatan grafiknya bukan lurus mendatar tapi ke atas. Sedangkan untuk jarak, untuk gerak untuk gerak lurus beraturan itu grafiknya lurus dari bawah ke atas. Kemudian kalau untuk grafik berubah beraturan dia agak melengkung. Seperti itu. Baik, seperti itu saja tutorial tentang penggunaan aplikasi tracker. Yang dalam hal ini adalah aplikasi tracker untuk gerak lurus beraturan dan berubah beraturan. Nanti kalian bisa menggunakannya selain untuk gerak lurus. Tapi intinya untuk aplikasi tracker ini digunakan adalah untuk benda yang bergerak. Bisa gerak parabola atau momentum atau intinya benda itu
bergerak, begitu. Jadi bukan stagnan atau diam. Nah, kalau diam berarti tidak bisa kita lakukan tracking. Mungkin itu saja penjelasan tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.